Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat siang. Inilah sehabis makan siang, sekarang lagi istirahat di taman kecil ya belakang kantor saya. Ini saya mau menyampaikan informasi buat teman-teman semuanya. Seneng banget ya. Beberapa hari ini informasinya Taiwan sudah membuka untuk PMI yang mau ke Taiwan. Jadi yang dulunya proses, udah visa, udah apa itu sudah ready, itu sebenarnya tinggal terbang, tinggal memperbarui visanya saja. Nah, akhir-akhir ini mungkin pihak PT yang di Indonesia sana juga sudah mempersiapkan dokumen apa saja atau perlengkapan apa saja yang harus disampaikan di Indonesia sana. Nah, ini kebetulan untuk informasi yang kemarin itu mulai hari ini ya, tanggal 11 November itu Taiwan sudah dibuka, tapi untuk penerbangannya itu bukan hari ini. Jadi terbangnya bukan hari ini ya. Terbangnya masih harus nunggu lagi kapan mulainya. Jadi kita juga masih menunggu informasi. Nah, dari pemerintah Taiwan itu memberi informasi bahwasanya untuk gelombang pertama ya, part pertama itu yang diterbangkan mungkin sekitar 1.500-an orang ya, 1.500 PMI dari 850, sekitar 850 dari sektor formal pabrik, nah 850 sektor rumah tangga ya, jadi PRT kayak gitu. Nah, tapi informasi yang saya dapat hari ini ya, ternyata belum, untuk hari ini, tanggal hari ini tuh belum bisa terbang. Jadi masih harus menunggu lagi beberapa hari. Terus yang untuk bulan ini dibuka pun itu juga enggak, itu cuman sampai tanggal 23 ya. Jadi waktunya juga terbatas karena sebentar lagi Taiwan juga mau Imlek, hari raya Cina. Nah, mungkin dari sini kenapa dibatasi? Karena untuk hotel karantina itu juga terbatas ya. Nah, kalau misalnya nanti kita mulai bukanya sekarang terus semuanya masuk, nanti orang Taiwan karena mau Imlek, itu banyak orang-orang yang mungkin kerja di luar negara atau mungkin itu kan harus balik ke Taiwan lagi. Jadi takutnya dari pihak pemerintah itu menyiapkan ranjang atau hotel untuk orang Taiwan pribadi kayak gitu. Jadi eh, ini informasinya itu dibagi ya menjadi dua bagian kayak gitu, gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, kalau menurut saya ya, pokoknya setiap hari kita menunggu info yang up to date dari pemerintah Taiwan kayak gitu. Nah, ini kalau lagi dari pernyataan saya ya, kalau menurut ini kan sekarang yang diproses itu PMI yang sudah pertama, yang sudah pernah apa itu, visa ya, pernah visa, terus sekarang kalau mau diterbangkan itu yang sudah vaksin 2 kali. Vaksinnya udah ada di saya sebutkan juga ya waktu kapan itu. Jadi yang sudah ready, yang udah vaksin kedua kali itu enggak diterbangkan dulu ya. Kalau udah dilengkapi dokumennya udah oke ya, persyaratan semuanya udah oke, boleh terbang dulu. Nah, itu akan diseleksi lagi dari PT dan dari pihak pemerintah Indonesia. Nah, kemudian ini kalau pernyataan saya ya, itu kalau misalnya kalian yang belum proses, maksudnya yang sudah ada rencana mau proses ke Taiwan ya, kalau menurut saya mendingan prosesnya itu tahun depan, dimulai tahun depan saja. Karena yang saat ini kalau misalnya kalian yang belum pernah proses, sekarang mau proses itu kan yang udah proses didahulukan kayak gitu. Jadi daripada kalian mungkin nunggunya agak lama, terus sekarang informasinya juga setiap hari itu belum pasti kayak gitu ya, seperti kayak masih di PHP. Jadi mendingan buat teman-teman yang masih mau proses itu alangkah baiknya mulainya tahun depan saja ya. Jadi persiapkan dulu dokumen atau mentalnya kalian dulu, jangan buru-buru karena kalau sudah ada apa ya, peluang untuk dibuka itu pasti dibuka ya. Jadi nanti kalau kenapa saya sarankan untuk tahun depan, kebetulan kan Imleknya sekitar bulan 1. Jadi biar selesai dulu yang apa itu, tahap pertama mungkin ya, yang biar selesai dulu terbang semua. Nah, kemudian yang proses baru awal itu baru nanti setelah Imlek kalian daftar kayak gitu. Saya minta maaf ya, anginnya kenceng karena saya di taman, mungkin suaranya juga nggak begitu jelas, saya nanti minta maaf, oke. Nah,
Kalau misalnya teman-teman semuanya pengen ke Taiwan, ya saya himbau, saya sarankan untuk mencari, PT yang bagus, PJTKI yang bagus, yang bisa dipercaya. Kemudian, masalah biaya juga harus ditanyakan di apa ya, mencari informasi yang lebih jelas lagi. Dan buat mungkin kalau misalnya teman-teman mau minta rekomendasi PT dari saya nanti karena ini sekarang kan masih kita ngurusi yang PMI yang mau terbang, mungkin yang bagian awal ya. Tadi saya juga belum tahu dari kantor saya itu nanti, mau bisa nggak memberangkatkan anak-anak yang sudah pernah proses kayak gitu, yang tinggal terbang waktu itu ya. Saya nggak menjelaskan dulu PT mana yang harus kerjasama pribadi dengan saya pribadi ya. Jadi silakan menunggu informasi dari saya dulu, mungkin beberapa hari kalau memang benar-benar sudah bisa terbang atau sudah positif, saya akan tanyakan ke kantor saya, PT mana yang, ada kerjasama dengan saya, karena nggak semua PT kerjasama dengan saya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, kalian semua kalau sudah, misalnya daftar apa ya, itu nggak masalah, maksudnya nggak harus, ikut dengan saya loh ya, karena kita juga menyeleksi ya, kita juga ada seleksi kayak gitu. Jadi, nggak harus dengan saya, itu semua, hak pribadi kalian, saya nggak memaksa ya. Hanya saja mungkin teman-teman ada banyak yang sudah kenal saya. Nah, saya kan banyak ngurusi tentang PRT ya, jadi kalau pabrik bukan bukan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada proses ke PT lain juga nggak apa-apa, sebelumnya, tanyakan dulu yang jelas bagaimana, kayak gitu, pekerjaannya apa, kayak gitu ya. Jadi kalian nggak asal, daftar daftar terus proses kayak gitu, jangan. Jadi ditanyakan yang lebih lanjut lagi, yang lebih jelas lagi, oke. Terus buat teman-teman yang mungkin tahun depan mau proses, itu buat, PRT khususnya ya, kalau pengalaman saya itu PRT, kalian harus siap mentalnya ya, nggak pekerjaan semuanya itu ada plus minusnya, nggak semua majikan itu baik. Jadi yang nggak baik-baik itu kita harus siap dulu mentalnya ya. Karena kalau kalian jaga pasien itu kalian harus siap, malam kadang pasien tuh sering nggak tidur ya. Terus, apalagi kalau misalnya karakter sifatnya itu pasien itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya hari ini kok kalian jaga ama, misalnya kalian suka milih jaga ama, nggak suka jaga akong. Ini perbandingan saja. Jadi kan, sifatnya akong sama ama itu juga udah beda. Kalian harus memahami dari sini ya. Ada juga yang amanya kalau jaga amanya mungkin, cuman bawel, cerewet kayak gitu. Tapi kalau jaga akong kadang-kadang orangnya diem, tapi tangannya itu kadang genit, mata, tangan, perasaan itu kadang genit, suka nggodain sama kita. Jadi kalian harus, menyiapkan dulu, kalian tuh cocoknya kerjanya di jaga apa, kayak gitu. Itu aja pesan saya ya. Jadi sebelum kalian, jangan buru-buru loh ya, kalau misalnya kalian ditawari job ya, kalau memang, nggak paham ya ditanyakan sama kalau di interview ditanyakan sama penerjemah atau agensinya. Kalau misalnya nggak interview ya ditanyakan yang jelas ke PT, kayak gitu, ke petugasnya PT, kayak gitu, bagian market biasanya ya. Nah, jadi semuanya ada nilai plus minusnya, namanya kerja di luar negeri, namanya gajinya juga banyak. Jadi kalian, saya pesen harus siap mental ya, oke? Itu saja, informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, selamat bekerja, semoga Gusti Allah selalu memberkahi, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye-bye.